Oke, bismillah ya. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyakitimu sebesar pikiranmu sendiri ketika dia tidak dikontrol, tidak dijaga. Jadi pikiran itu kalau kita biarkan liar, dia akan membahayakan kita sendiri. Jadi pikiran itu kalau tidak kita kendalikan, dia bisa jadi senjata makan tuan. Dan nanti ini mungkin dulu pernah saya jelaskan ketika membahas batas nalar. Jadi bagaimana pikiran-pikiran itu harus selalu kita kendalikan. Karena dia bisa ganti menyakiti kita. Bahkan katanya filosof eksistensialis namanya Fyodor Dostoyevsky. Kata beliau tuh, think too much is a disease. Orang yang terlalu banyak mikir, hakikatnya dia sebenarnya seperti orang yang terkena penyakit. Jadi ini berarti mikir berlebihan itu ya penyakit, harus disembuhkan. Kita harus bisa ngontrol pikiran, jangan sampai kita yang dikontrol oleh pikiran. Ini coba nanti direnungi oleh teman-teman. Bagaimana kita bisa ngontrol pikiran kita, bukan kita yang dikontrol oleh pikiran kita. Kalau dalam dunia tasawuf, ya kalau bisa pikiran kita itu dikontrol oleh kejernihan batin kita. Sehingga dia akan jadi panglima perang, dia akan jadi pasukan yang kuat dalam perjalanan kita menuju Tuhan, menuju Allah. Nah, dikuatkan oleh Pascal, filosof eksistensialis lagi, berpikir terlalu sedikit atau terlalu banyak tentang sesuatu sama-sama membuat kita kaku dan fanatik. Nanti dilanjutkan oleh Napoleon. Kata Napoleon, take time to deliberate. Ya, silahkan gunakan waktumu untuk bebas berpikir, tetapi ketika waktu untuk bertindak tiba, stop thinking and go. Berhentilah berpikir dan jalanlah. Jadi ya berpikirlah, tapi ambil waktu, beri batas waktu. Jangan terus-terusan mikir tanpa batas waktu. Kalau sudah saatnya bertindak, ayo bertindak. Jangan mikir terus, stop thinking and go. Kata Napoleon Hill, sama-sama Napoleonnya. Kalau Napoleon Bonaparte panglima perang Perancis, kalau Napoleon Hill ini penulis, motivator dari Amerika. Don't wait, the time will never be just right. Jangan menunggu. Menunggu itu dalam arti terlalu banyak pikiran, terlalu banyak pertimbangan. The time will never be just right. Waktu, situasi itu tidak bisa berubah benar begitu saja. Kita harus ada tindakannya, tidak hanya mikir. Dan menurut Martin Luther King Jr., kalau Martin Luther King ini beliau aktivis, juru bicara gerakan hak-hak sipil. Nanti kapan-kapan kita bahas beliau, mungkin berhubungan dengan teologi pembebasan. Kata Martin Luther King Jr., you don't have to see the whole staircase, just take the first step. Jadi engkau tidak harus melihat keseluruhan anak tangga, cukup engkau ambil langkah pertama. Jadi hidup ini kalau kita ibaratkan naik tangga, ya tidak harus kita tahu ujungnya tangga itu nanti sampai mana. Yang penting kita mengambil langkah pertama menaiki tangga. Kalau terlalu lama mikir tentang tangga, tidak jalan-jalan. Nah,
Ini yang dimaksud overthinking tadi, terlalu banyak pertimbangan, terlalu banyak pemikiran, terlalu banyak pendalaman-pendalaman, akhirnya tidak ngapa-ngapain. Kalau kita tidak ngapa-ngapain, tidak ada situasi yang berubah jadi lebih baik. Padahal tujuannya berpikir itu kan mencari solusi, menemukan jalan untuk agar hidup kita jadi lebih baik. Nah, inilah beberapa filosofi dari para filosof tentang overthinking. Nah, ini beberapa tips agar kita tidak terjebak overthinking. Yang pertama, jangan dijadikan kebiasaan. Jangan dibiasakan overthinking. Jadi, kalau kita sadar, wah ini aku terlalu banyak mikir ini, wah ini aku terlalu banyak pertimbangan ini, akhirnya tidak jalan-jalan. Ya sudah, kita off dulu. Jadi, dan kita usahakan tidak sering-sering begitu. Karena kalau jadi kebiasaan, nanti ada apa-apa sedikit kita overthinking, ada apa-apa sedikit kita overthinking. Yang kedua, sikapi segalanya secara biasa saja, wajar-wajar saja. Jadi, kalau memang urusan besar, diselesaikan, diuraikan dalam bagian-bagian kecil, kita selesaikan satu demi satu, setahap demi setahap. Kayak naik tangga tadi loh, wah ini urusannya sampai masa depan ini, kita selesaikan dulu yang di depan mata. Kita selesaikan dulu yang mahasiswa kuliahnya, nanti baru kalau kuliahnya selesai mikir kerjaan, kalau kerjaan sudah dapat mikir istri, setelah itu mikir membahagiakan orang tua, setelah itu mikir betul. Kalau dicampur semua jadi satu dengan judul hidup dan masa depanku, kita akan overthinking pasti. Nah, yuk diawali pelan-pelan saja, setahap-setahap saja. Ada kalanya penting bagi kita untuk mengambil sudut pandang yang baru. Kadang-kadang memang perspektif tertentu itu membuat masalah-masalah baru. Nah, sehingga pikiran kita tidak selesai-selesai, muter bulet di situ. Nah, itu kadang-kadang kita perlu menarik diri. Sudahlah, saya pandang secara berbeda. Nyari cara pandang baru yang lebih segar terhadap masalah ini. Misalnya urusan kuliah. Teman-teman mungkin ada yang terancam DO. Sudah semester 13, besok 14, proposal saja belum, dan kita gelisah di situ mati-matian. Waduh, ini hancur duniaku, masa depanku rusak. Nah, itu karena mikirnya mungkin hanya dari sudut pandang kuliah yang ke DO. Tapi mungkin kalau kita keluar sebentar, melihatnya dari perspektif berbeda, bisa jadi kita tidak segalau itu. Mungkin, oh iya ya, wong yo banyak kok orang itu yang tidak lulus kuliah tapi sukses. Ada juga yang ke DO tapi terus berhasil di bidangnya. Ada juga yang, ini sudut pandang baru namanya. Mungkin kita menemukan solusi dari situ, tidak dari perspektif awal tadi yang membuat kita panik. Diputus pacar misalnya, wah kita gelisah gimana biar dia tidak mutus aku, gimana biar dia tetap bersama aku, gimana biar kita stres mati-matian. Mungkin kita tidak nemu jalan sudah kalau bareng dia. Nah, tapi dari sudut pandang yang berbeda mungkin jadi lebih positif. Alhamdulillah aku bisa konsentrasi kuliah, lebih baik. Aku sekarang bisa nambah ibadah dan lain sebagainya. Ini namanya sudut pandang yang baru. Yang keempat, latihan mendisiplinkan diri. Jadi ayo, bahkan pikiran pun seperti saya bilang tadi ya, ayo kita kontrol. Di peran apa yang harus dia mainkan, apa yang harus dia pertimbangkan, dia lakukan. Kita yang bilang stop and go, sudah titik. Sekarang keputusan di tanganku, tugasmu hanya memberi pertimbangan. Nah, ini kita yang kontrol.
Kita latihan disiplin. Saya beri waktu, wahai pikiranku, 15 menit untuk menyelesaikan ini. Kalau memang tidak bisa, ya berarti memang perlu ada perspektif yang berbeda. Tidak usah bulat terus di situ. Nah, ini penting latihan begini ini untuk pikiran kita. Dan jangan mudah terdistraksi. Jangan mudah tertarik perhatian pada fokus yang lain. Ini yang saya pikirkan hanya aspek ininya saja. Nanti aspek yang lain nanti dulu. Kalau yang ini selesai atau yang ini buntu, baru ganti ke aspek yang lain. Ini namanya latihan disiplin dalam berpikir. Kemudian bersikap positif dan optimis. Jadi jangan serba negatif. Kita overthinking tadi sebagian besar karena cara berpikir kita yang negatif. Kalau begini gimana? Kalau begitu gimana? Kalau nanti terjadi ini apa kita bisa? Kalau itu yang membuat orang terus jadi overthinking. Mari kita optimis, positif, bahkan mari gembira dan bahagia. Ini akan membantu kita menaklukkan overthinking. Yang terakhir, ayo hidup di masa kini. Jangan dibelenggu oleh masa lalu atau selalu dicemaskan oleh masa depan. Ini yang membuat kita overthinking. Cemas oleh masa depan, menyesal karena masa lalu. Ini membuat kita tidak move on. Mari hidup di masa kini. Hidup di masa kini kita nikmati, kita terima apa yang kita miliki hari ini. Ini akan jadi kunci kebahagiaan kita dan kunci yang membuat kita lepas dari overthinking. Jadi teman-teman, malam hari ini kita belajar 2 hal yang semoga kita masih bisa mengontrolnya, yaitu insecurity dan overthinking. Dua-duanya ini sebenarnya alami, manusiawi, ada dalam diri kita. Asal tidak berlebihan. Berpikir itu kan malah sesuatu yang memang jadi penciri kita. Tapi terlalu banyak berpikir jadi negatif. Orang itu tidak sombong, rendah hati itu bagus. Tapi kalau berlebihan, jatuh pada insecure sampai rendah diri, ya jadi negatif. Jadi rumusnya semua yang kita bahas di bulan ini sebenarnya seperti self-love agar tidak jatuh pada egoisme. People pleaser agar tidak jatuh pada pamrih-pamrih pribadi meskipun tetap berbuat baik pada orang lain. Jadi semua tema kuncinya ada pada batasnya. Jadi kita harus tahu batas. Kuncinya di situ. Jadi kunci kebahagiaan hidup kita baik dengan rumus untuk tidak terjebak pada overthinking, tidak terjebak pada insecurity, tidak terjebak pada people pleaser atau tidak membenci diri tapi mencintai diri. Kuncinya adalah pengenalan kita pada batas-batas. Terakhir, ini ada satu quotes yang menurut saya bagus dari Mark Twain. Ini sudah menjelang jam 10 ya. Kata Mark Twain begini, 20 tahun dari sekarang engkau akan menyesal, engkau akan kecewa karena hal-hal yang tidak engkau lakukan dibandingkan hal-hal yang sudah engkau lakukan. Jadi kalimat pertama ini maksudnya karena kita insecure, karena kita overthinking, seringkali terus kita jadi pasif, tidak melakukan apa-apa. Ketika insecure, kita merasa rendah diri, minder, jadi pasif. Ketika
Overthinking juga begitu. Kita sibuk dengan pertimbangan-pertimbangan, kita takut mengambil tindakan. Akhirnya apa? Kata Mark Twain. Mark Twain ini novelis sebenarnya, penulis, juga pengajar. 20 tahun lagi kita akan banyak kecewa karena kita terlalu insecure dan sering overthinking. Kita banyak kecewa karena tidak melakukan apa-apa dibandingkan yang kita lakukan. Yo, ada sih hal-hal yang kita lakukan terus kecewa, tapi yang lebih banyak adalah kita tidak melakukan sesuatu dan kita kecewa karena tidak melakukan apa-apa. Mungkin teman-teman sering merenung, coba zaman SMA dulu saya begini, coba dari zaman SMP aku sudah begitu, mesti sekarang aku nikmati hasilnya. Itu namanya menyesal. Kemungkinan ya karena insecurity atau overthinking tadi. Maka kata Mark Twain, lemparkan jangkarmu, kemudian berlayarlah menjauh dari pelabuhan yang nyaman, tangkaplah angin. Kalimat yang terakhir, explore, dream, discover. Menjelajahlah, bermimpilah, dan temukan banyak hal baru. Inilah nanti jadi kunci kebahagiaan kita. Baik teman-teman, mungkin itu dulu ya. Ini mungkin hanya bahan-bahan renungan materi kita malam hari ini. Semoga sedikit banyak membantu kita untuk menjaga stabilitas diri kita, menjaga kewarasan hidup kita di tengah gempuran berbagai masalah yang kita hadapi hari-hari ini. Insya Allah hari Rabu depan kita pungkasi dengan mindfulness, dan nanti di minggu terakhir kita ngobrol-ngobrol saja tentang apa yang ingin teman-teman tanyakan. Oke, saya kira itu untuk sesi malam hari ini. Semoga sedikit atau banyak memberikan manfaat untuk kehidupan kita masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.